menjadi pembahasan sel. Lalu, ketika terjadi pembalasan, sel akan semakin berkembang. Oh begitu. Bagaimana prosesnya? Kalau kalian kepo, simak video gameplay kami ya. Fase pertama itu interfase. Kita bagi contoh ya. 1, 2, 3. Interfase. Sini dong. Halo teman, perkenalkan nama saya Interfase. Apa kalian tahu apa itu interfase? Kalau belum tahu, sini simak. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari siklus sel, yaitu sekitar 90% dari siklus sel. Apa kalian tahu bahwa fase interfase merupakan fase di antara fase mitosis dan mitosis? Fase interfase memiliki 3 subfase. Yang pertama adalah fase G1 atau GAP1, merupakan fase di mana sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini memiliki durasi selama 6 sampai 12 jam. Yang kedua adalah fase S atau fase sintesis, merupakan fase yang di mana terjadi replikasi dan sintesis DNA. Fase ini berlangsung hingga 6 sampai 8 jam. Dan yang terakhir adalah fase G2 atau fase GAP2, merupakan fase di mana perannya sama dengan fase G1 tapi mengalami perubahan signifikan, yaitu terjadinya perubahan pada sel membentuk sebuah inti. Di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis sel-sel dalam bentuk ini. Yang pertama adalah di sini adalah benang kromatin yang di dalamnya di sini adalah inti atau nukleus. Di sini adalah sentriol dan di sini adalah sentriol. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya akan panggil fase selanjutnya. Perkenalkan, saya adalah fase profase. Nah, lu siapa sih? Nah, aku adalah metafase. Yang punya profase apa sih? Kamu kepo ya? Kepo. Nah, sebelumnya saya bagikan kembali interfase. Nah, fase profase adalah lanjutan dari fase interfase. Dalam fase interfase terdapat benang kromatin. Benang kromatin yang terdapat pada interfase sudah menjadi padat dan mengecil hingga membentuk kromosom. Dalam interfase terdapat anak inti nukleus. Nah, di dalam interfase tersebut anak inti tersebut masih ada, sehingga tapi pada fase sudah hilang. Terlihat sini sentriol pada fase interfase sini sangat dekat, sedangkan di fase profase sudah menjauh. Nah, sentriol yang menjauh tersebut berfungsi untuk memisahkan kromatin. Di dalam profase terdapat kinetochore yang mengikat kromosom. Nah, fase lu apa yang sih? Nah, aku adalah prometafase, adalah fase setelah profase. Nah, teman-teman bisa dilihat sini, ini adalah membran inti sel. Pada fase ini, membran inti sel ini terfragmentasi, melebur dan kemudian hilang, sehingga mikrotubula ini bisa dapat memasuki inti sel dan kemudian berinteraksi dengan kromosom. Nah, mikrotubula ini memanjang dari setiap kutub menuju ke pertengahan sel. Kemudian ada sebagian mikrotubula yang melekat kepada kinetochore. Nah, hal ini yang menyebabkan kromosom itu bergerak tersentak-sentak. Nah, di dalam tubuh teman-teman itu sel-sel kromosom pada fase ini bergeraknya tersentak-sentak ya. Nah, kemudian mikrotubula yang melekat kepada kinetochore tadi itu disebut mikrotubula kinetochore, dan mikrotubula yang tidak melekat kepada kinetochore disebut mikrotubula non kinetochore. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mikrotubula non kinetochore ini berhubungan dengan mikrotubula lainnya dalam kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya ada fase apa sih? Kayaknya sih metafase. Coba kita panggil. Metafase. Perkenalkan, aku metafase. Aku bergerak di bidang kromosom membentuk satu barisan menjadi bidang ekuator. Anafase. Hai, kenalkan saya Anafase. Nah, pada tahap anafase di mana terjadi setiap kromatin-kromatin yang membentuk.
X tiba-tiba berubah jadi bentuk V. Lalu setiap kromosom baru ini ditarik oleh banyak spindle. Kok bisa ditarik sih? Oh iya, karena si inti ini, sintron ini memerintahkan setiap banyak spindle ini menarik kromosom baru. Makanya setiap kromosom baru ini berada di kutub-kutub berbeda. Oke, sekian. Pas selanjutnya. Hai, aku fase telopase. Telopase berawal dari bentuk T, yaitu tuh, berarti di fase ini bakal terjadi pembelahan sel. Tadi di fase anafase sudah dijelaskan bahwa kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, di fase telopase ini, kromosom telah tiba di antara kutub-kutub yang berlawanan. Pada fase ini, benang-benang spindle akan mulai menghilang. Kemudian akan membentuk dua kelompok kromosom di antara kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian akan membentuk membran inti di antara dua kromosom tersebut. Di fase ini juga, benang-benang kromosom akan mulai menipis menjadi benang-benang kromosom. Dan juga mulai muncul nukleus. Nah, yang pengenalan ini namanya nukleus ya. Selanjutnya adalah fase sitokinesis. Hai, oke Keisha, aku Nesia, berperan sebagai sitokinesis. Jadi, pada fase sitokinesis berawal